Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan proyek akhir kami, yaitu sistem pencatatan hasil panen menggunakan metode AVL3. Yang pertama adalah perkenalan kelompok. Yang pertama adalah saya sendiri, Yuanita Tidah Siti Rahmawati, dengan NIM 222410103011. Saya Ryan Husidin dengan NIM 222410103017. Saya Diana Semina Fajri Ridwan dengan NIM 222410103047. Saya Ali dengan NIM 3071. Yang pertama yaitu adalah deskripsi proyek. Aplikasi kami ini merupakan aplikasi berbasis desktop atau GUI yang menggunakan Kinter. Aplikasi ini digunakan untuk input dan edit data hasil panen. Dari data hasil panen ini, dari data hasil panen yang kami simpan dalam sebuah database, aplikasi ini bermanfaat untuk mempermudah proses pendataan panen agar lebih efektif dan efisien waktu. Selanjutnya, metode AVL3, yaitu di sini kami menggunakan aplikasi kami di sini menerapkan struktur data yaitu metode AVL3 yang digunakan untuk search username. Metode AVL3 akan bekerja dengan membuat pohon biner terurut yang dapat menyeimbangkan dirinya sendiri. Lalu fitur-fitur yang ada pada aplikasi kami, yang pertama ada fitur login, yang kedua ada fitur tambah data, yang ketiga ada fitur cari data login, dan yang keempat ada edit data login. Terdapat tambahan untuk fitur cari data login dan edit data login ini terdapat pada login admin. Selanjutnya pada kode di sini terdapat implementasi dari struktur data VL3. Yang digunakan di sini adalah import pandas untuk menghubungkan data pada CSV. Dan di sini ada import CSV untuk membaca file CSV, dan ada from date ini untuk mengoperasikan terkait waktu, dan grafis di sini untuk membuat dan menggambar struktur AVL3. Lalu di sini ada dev init yang memiliki parameter self, key, dan date. Self.key di sini yaitu kunci yang digunakan untuk mengurutkan simpul dalam AVL3. Self.data di sini adalah data yang disimpan. Lalu self-height adalah tinggi dalam pohon AVL. Lalu di sini ada self left, yaitu sama dengan non di sini untuk mereferensi ke simpul kiri. Lalu yang terakhir ada self right, yaitu mereferensi ke simpul kanan. Yang selanjutnya itu ada class AVL3, kemudian ada definite yang mempunyai atribut self root sama dengan none. Kemudian terdapat metode search similar keys dengan parameter self root prefix similar keys. Di sini ketika rootnya ini kosong maka akan mereturn. Lalu ada variabel b di mana untuk membuka atau mengopen pada teks pada file check.txt. Kemudian ada p.write ini uh, ketika ada data baru maka akan di write di file check.txt. Kemudian ketika terdapat kondisi di mana ketika root.key start with prefix. Nah, ini ketika
Jika kita mencari start with itu dimulai dengan kata apa, prefix itu dimulai dengan kata awalan apa. Nah, langsung p.write. Misal kita menulis AK. Nah, nah ketika sudah sesuai dengan awalan yang dicari, maka p.write ini maka akan menulis ulang data ke dalam file checks.txt itu dengan beberapa baris kosong sebelum dan setelah data tersebut. Kemudian data juga ditambahkan ke dalam similar case menggunakan append. Kemudian p.close untuk menutup. Kemudian terdapat kondisi if left ini untuk merekursif untuk bagian kanan dan untuk bagian kiri, dan root.right ini untuk merekursif bagian kanan. Dan lagi untuk open check.txt itu untuk kita itu untuk melihat data apa saja yang sudah ditambahkan oleh si user. Baik, selanjutnya sini ada fin similar key. Di sini ini berhubungan dengan yang tadi. Jadi kita ketika ingin search, kita tinggal panggil fin similar key. Prefix ini nanti kata yang kita cari. Lalu sini similar key ini data yang cocok dengan awalan dari kata yang kita cari. Nah, di sini kan kita lanjut memanggil search similar key kan. Nah, di situ akan dilanjut untuk melakukan pengecekan seperti yang teman saya tadi sebutkan. Lalu di sini kita sorting data yang sudah ada, karena data yang sudah ada itu tidak urut ID-nya. Jadi di sini kita sort lambda x int x index 2 ini karena kan datanya ada 3. Index 0 itu username, index 2 index 0 itu username, index 1 password, dan index 2-nya itu ID. Jadi kita sorting by ID. Lalu kita return similar key-nya. Lalu di sini height ini untuk melihat tinggi dari pohon rekursif yang kita buat. Lalu update height ini untuk mengupdate tinggi yang saat ini ada. Lalu balance factor ini untuk memastikan apakah balance faktornya itu udah balance atau tidak. Selanjutnya yaitu rotate left, yang artinya rotasi untuk simpul Y. Di sini simpul Y akan menjadi simpul kanan dari simpul X, dan yang berada di sebelah kanan simpul Y akan disimpan oleh T2. T2 adalah anak kiri dari simpul X yang akan menjadi anak kanan dari simpul Y. Selanjutnya yaitu ada update height. Ini untuk memperbarui nilai anakan dari pohon Y dan pohon X, kemudian dikembalikan nilainya. Selanjutnya yaitu rotate right, artinya rotasi dari kanan simpul X. Simpul X akan menjadi simpul kiri dari simpul Y yang berada di sebelah kiri simpul X. T2 menjadi anak kanan dari simpul Y. Y right sama dengan X, artinya simpul Y akan menjadi anak kiri dari simpul X, dan anak kanan dari simpul X akan disimpan oleh T2. Selanjutnya yaitu update height X dan update height Y ini digunakan untuk memperbarui nilai yang disimpan oleh simpul X. Dan return Y yaitu mengembalikan nilai dari rotate right. Selanjutnya Selanjutnya ini ada balance yang dalam kelas FL3 ini berfungsi untuk menjaga keseimbangan pohon FL3.
Yang pertama di sini ada sebentar, kelihatan. Pertama di sini ada eh, if not is none itu adalah si- jika simpulan diberikan itu adalah non, tidak perlu dilakukan operasi keseimbangan dan metode tersebut mengembalikan simpul tersebut. Lalu ada self update hack ini untuk mengupdate tinggi simpul. Lalu ada selanjutnya balance sama dengan self balance ini untuk menghitung faktor keseimbangan simpul yaitu antara selisih anak kiri dan anak kanan. Selanjutnya di sini jika if balance lebih dari satu di sini yaitu jika faktor keseimbangan positif dan anak kiri dari dan anak kiri juga lebih tinggi atau sama tinggi, maka kasus left ini terjadi. Lalu akan dilakukan rotasi ke kanan. Selanjutnya, jika balance ini kurang dari negatif satu, maka anak kanan akan lebih rendah atau sama dengan rendah. Maka kasus right ini terjadi dan dilakukan rotasi ke kiri. Selanjutnya, eh, jika jika balance ini lebih dari satu, ya, jika faktor keseimbangan, iya benar ya. Mm-mm. Jika faktor ini terjadi, maka anak kanan dan anak anak kanan lebih rendah dari anak kiri. Maka kasus right left ini akan terjadi dan akan dilakukan rotasi ke kanan terlebih dahulu pada anak kanan, kemudian akan dilakukan rotasi ke kiri pada simpul yang utama. Selanjutnya, return node di sini berfungsi untuk mengembalikan simpul setelah operasi keseimbangan telah dilakukan. Selanjutnya, Baik. Bentar. Nah, di sini selanjutnya ada metode. Baik, selanjutnya di sini ada method insert yang digunakan untuk menambah data ke dalam AVL3. Dari sini kita akan cek rootnya, ketika rootnya kosong maka kita langsung tambahkan datanya. Key akan diisi dengan key yang kita masukkan dan data juga akan kita isi dengan data yang kita masukkan. Lalu sini kita cek apakah key kurang dari root key. Ketika iya maka dia akan berada di sisi kiri. Lalu jika dia lebih besar maka dia akan ada di sisi kanan. Selanjutnya else duplikat. Ini untuk ketika duplikat maka data tidak akan ditambah. Lalu di sini maksud data duplikat ini kan kalau misal tingginya panjangnya itu sama atau sama besarnya maka dia dipastikan data yang sama. Jadi dianggap duplikat begitu. Lalu ketika selesai maka akan di return balance dari kita return balance rootnya. Lalu kita load data, di sini kita baca data yang ada di login CSV. Lalu kita tambahkan, di sini ada next RD ini buat, next RD itu buat menghilangkan header. Karena kan kalau kita baca menggunakan CSV reader, itu headernya juga ada. Jadi kita next buat skip header. Lalu kita tambahkan setiap datanya ke dalam AVL3. Di sini kenapa kok ada i index 0
ada di bagian sini itu karena index nol ini kan nanti merujuknya kepada username. Jadi yang kita pakai untuk menjadi key-nya itu username. Lalu datanya kita isi semua data yang ada. Jadi I itu merujuk pada username, password, dan ID. Next. Selanjutnya yaitu metode insert data digunakan untuk menambahkan data baru ke dalam pohon AVL3. Metode insert data ini menambahkan data menggunakan parameter key yang akan dibaca oleh pohon AVL, serta self root ini digunakan untuk menyisipkan data baru ke dalam pohon AVL. Metode print tree ini untuk mencetak data AVL3 pada window. Selanjutnya yaitu di metode print tree digunakan untuk membaca pohon AVL3 secara berturut-turut dimulai dari simpul yang paling kecil. Jika node digunakan untuk memeriksa apakah simpul saat ini tidak kosong. Jika simpul tidak kosong, maka dilakukan pengecekan secara rekursif. Self print tree pada line nomor 137 digunakan untuk mencetak subpohon kanan dari simpul saat ini dengan menambahkan satu level ke dalam. Dan selanjutnya yaitu print kosong plus level plus function anonim node k dan node height itu untuk mencetak nilai kunci dengan tinggi simpul yang sesuai levelnya. Dan pada line 139 yaitu self print tree node left level plus 1, maka mencetak subpohon kiri dari simpul saat ini dengan level yang ditambah 1. Next. Saya akan menjelaskan data login, tapi sebelumnya di sini ada dev update CSV di mana mengandung parameter username dan new PW. Di sini df untuk membuka file login.csv, kemudian dev.log ini untuk memilih baris-baris dan username. Ketika username pada df itu sama dengan nilai username, maka akan mengganti nilai kolom password di baris-baris tersebut dengan nilai new PW. Kemudian akan menyimpan df yang telah diubah ke dalam CSV atau login.csv. Selanjutnya yaitu ada class login dengan terdapat konstruktor dengan parameter self, username, dan password dengan atribut self ID sama dengan non, self SP atau sebagai pengembang sama dengan false. Lalu pengembang, di sini pengembang ini hanya bisa, jadi nanti itu ada tampilan admin. Jadi admin ini cuma bisa login menggunakan yang sudah disediakan ini, yaitu untuk username-nya itu admin, passwordnya admin bro, dan ID-nya itu 0,1. Nah, kemudian masuk ke dalam kondisi ketika pengecekan pengembang, ketika pengembang ini username-nya itu sama, maka akan lanjut ke pengecekan passwordnya. Ketika passwordnya itu sama, maka akan lanjut ke ID-nya. Nah, ketika
ID-nya itu sama, maka akan sebagai pengembang ini kondisinya akan true sehingga masuk ke dalam tampilan admin. Namun ketika false atau else tidak sebagai pengembang, ini akan masuk ke dalam, akan merekursif ke dalam function check ke function check. Nah, dalam function check ini terdapat parameter dt, kemudian terdapat kondisi len dt sama dengan 0 ini sebagai base case. Kemudian ketika else, if dt 0, if data index 0 sama dengan username, ini ketika ini username yang user inputkan itu sama dengan username, maka self ID ini akan diisi oleh data ID yang saat ini dicek. Lalu ketika data password yang saat ini dicek sama dengan password yang diinput, ketika data password yang saat ini dicek sama dengan password yang diinput, maka akan benar. Namun ketika salah, ketika username ini salah, maka akan mereturn, akan mengecek mulai data dari awal sampai akhir. Kemudian dev status ini untuk mengecek sebagai pengembang dan ID-nya. Next. Selanjutnya di sini ada kelas registrasi yang digunakan untuk melakukan registrasi pengguna ke dalam sistem. Di sini ada yang pertama ada definite, yaitu untuk membuat objek registrasi baru. Dan di sini terdapat dua parameter, yaitu username dan password. Lalu ada self.same sama dengan false ini untuk menandai apakah username yang dimasukkan ada atau tidak. Dan self.inducer ini akan berisi ID pengguna setelah pengguna melakukan registrasi. Lalu pada df sama dengan pd.read CSV, di sini untuk membaca file CSV yang disebut login.csv yang menggunakan pandas dan mengambil pada kolom username sebagai list. Lalu ini digunakan untuk memeriksa apakah username yang dimasukkan itu sudah ada atau belum. Selanjutnya ada apa ini? Ada devcheck di sini yang berfungsi untuk memeriksa kesamaan antara dua nilai. Lalu ada filter sama dengan list. Di sini digunakan untuk mencari username yang sudah ada dalam file CSV, dan jika file tidak ditemukan, maka registrasi akan dilanjutkan. Selanjutnya di sini ada if not filter. Di sini jika username belum ada, maka ID pengguna dihitung sebagai panjang dari list username yang ditambah 1. Lalu ada self inducer di sini. Di sini apa ini? Ada self inducer sama dengan len df ini yang tadi merupakan list jika username akan ditambah 1. Lalu data tersebut akan ditambahkan ke file CSV.
Dan jika username sudah ada, maka atribut yang di sini diubah menjadi true untuk menandai bahwa username itu sudah ada. Dev status di sini digunakan dev status return self.same di sini digunakan untuk mengembalikan nilai atribut same yang menunjukkan apakah registrasi tersebut berhasil atau tidak. Yang selanjutnya yaitu tambah data panen menggunakan class push data. Di sini yang pertama yaitu menghitung input metode ini tersebut menerima argumen input 1, input 2, dan input 3. Dari inputan tersebut masuk ke dalam variabel total terlebih dahulu. Dari variabel total kedua inputan yaitu input 1 dan input 2 itu dikalikan 100 karena perhitungan yang diinputkan adalah kuintal, namun yang kita hitung dalam sistem adalah satuannya kilogram. Dari variabel total tersebut masuk ke dalam komposisi, yaitu masuk ke dalam hasil kom sama dengan komposisi dengan parameter total. Nah, komposisi tersebut menghitung dari variabel total tersebut masuk ke dalam metode komposisi yang yang mengembalikan nilai X masuk ke dalam function get terlebih dahulu. Function def get tersebut mereturn nilai X dibagi dengan 6. Ini untuk menghitung upah buruh. Setelah masuk ke dalam function gx, masuk lagi ke dalam fx pada line 226. Masuk ke dalam fx yang mengembalikan nilai x tersebut dikali dengan 5 dan nilai x tersendiri. Untuk indeks 0 ini adalah hasil dari upah buruh, dan untuk indeks pertama ini yaitu x kali 5 adalah hasil untuk pemilik. Setelah itu kembali ke line 235. Berat ini merupakan inputan dari berat untuk berat panen. Selanjutnya yaitu tanggal ini untuk menyimpan tanggal transaksi atau tanggal tambah data panen dengan format tahun, bulan, dan hari. Yang selanjutnya adalah jam sesuai dengan format datetime now. Yang selanjutnya adalah perhitungan harga gudang. Harga gudang ini merupakan inputan dari mata uang. Yang selanjutnya yaitu TTP atau penghasilan. TTP itu merupakan total yang dikali dengan 100. Yang selanjutnya yaitu PP. PP adalah penghasilan pemilik. Pemilik tersebut kembali lagi ke fx dengan indeks yang pertama, yaitu pemilik mendapatkan hasil dari x kali 5 dari hasil total. Dan selanjutnya yaitu upah pekerja yang dihasilkan dari hasil komposisi dibagi dengan inputan ketiga. Inputan ketiga yaitu jumlah orang. Inputan ketiga atau jumlah pekerja. Jadi hasil dari panen tersebut penghasilan dari panen tersebut dibagi menjadi hasil pemilik dan upah pekerja sesuai dengan inputan pada jumlah pekerja yaitu pada line 242. Selanjutnya dari inputan tersebut, data yang diinput akan masuk ke dalam list yang indeks pertama yaitu indeks ke-0 yaitu ID user, pertama yaitu tanggal, kedua jam, berat, harga gudang, jumlah pekerja, penghasilan, upah pemilik, dan penghasilan pemilik.
Kemudian data tersebut masuk ke dalam data.csv dengan menambahkan baris baru dengan newline. Selanjutnya yaitu write sama dengan CSV writer. Ini untuk menambahkan data baru, kemudian write row sesuai dengan data input. Jadi data dari variabel input tersebut dimasukkan ke dalam data CSV dengan perintah write row. Next. Baik, selanjutnya ada dua, sebentar. Oke. Baik, selanjutnya di sini ada dua metode, yaitu berat panen. Di sini digunakan untuk mengkonversi berat panen, karena inputan berat panen kita awalnya kan menggunakan kuintal. Jadi di sini kita convert agar menjadi lebih enak dipandang, menggunakan ton ke kuintal. Kalau inputannya lebih dari 9. Kalau inputannya lebih dari 0, maka ini maksudnya lebih dari 0 kurang dari 9, maka itu hanya KW aja. Misal input 9, berarti dia nanti keluarnya 9 kuintal. Kalau 10, nanti masuknya ke 10 ton gitu. 10 ton, sorry, 1 ton. Lalu di sini ada mata uang. Di sini untuk merubah mata uang yang kita inputkan biar lebih enak untuk dilihat, karena kalau kita inputkan misal 1 juta, maka kan harusnya 1,00006 kali. Nah, kalau ada kita menggunakan lokale currency, di sini nanti akan langsung ada RP 100,000 gitu. Jadi lebih enak aja untuk dilihat datanya nanti. Oke, mungkin cukup itu. Nah, selanjutnya sebelum kita tutup, kita akan coba untuk running program terlebih dahulu. Baik, mungkin selanjutnya kita coba running program. Kalian bisa share screen running programnya. Oke. Coba untuk membuat username baru, registrasi. Terdiri dari 8 karakter ya. Oke. Oke, Regis. Oke, lanjut. Kita cari. Jika di sini kita menginputkan tidak integer, salah satu data bukan integer, maka akan error. Coba jika salah satu data bukan integer. Oke, itu. Nah, invalid input semua harus berupa angka. Oke, inputkan data yang benar. Nah, untuk di sini kita belum menggunakan struktur data yang kita bikin. Jadi yang kita bikin ada di admin. Jadi mungkin setelah ini kita praktekkan yang ada di struktur datanya. Oke. Nah, data akan ditambahkan seperti itu. Oke, lanjut logout, Ren. Mungkin di fullkan dulu biar enak logoutnya. Oke. Nah, selanjutnya jika login sebagai admin, di sini kita tadi memberi admin itu admin, lalu passwordnya admin bro. Login. Nah, di sini di pojok atas itu ada pilihan data login. Di sini ada search. Coba search IZU. IZ. Oke, search. Data yang kita inputkan tadi akan ada seperti itu. Oke, mungkin logout dulu. Logout dulu. Lalu coba tambahkan lagi IZU, IZ. Nah, terus bedakan akhirannya. Bebas apa aja. Oke. Maksudnya bebas. Regis. Lalu langsung logout. Kita login sebagai admin.
Coba cari IZ lagi. Nah, jadi data yang udah ada nanti akan dicoba search. Nah, seperti itu. Jadi data yang sudah ada akan tertambahkan juga. Oke, mungkin itu aja tentang search yang kita pakai menggunakan AVL3. Mohon maaf jika ada salah, ada kata ataupun hal dalam presentasi ini. Maaf dari kelompok kami. Mungkin langsung kembali ke PPT, Han. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.